Bab 167. Sudah bosan hidup. Ekspresi Randy Chen seketika membeku, orang yang lainnya juga terkejut. Setelah Jerry yang menunjuk Randy Chen, dia masih belum selesai, lalu tiba-tiba dia menunjuk Mario Yuan, lalu kamu, aku juga tidak akan memaafkanmu. Tidak peduli Randy Chen atau Mario Yuan, mereka semua adalah anggota dari keluarga bangsawan teratas di kota Zhou, dan saat ini ternyata mereka dipersulit di depan banyak orang. Sudah jelas ini adalah provokasi untuk raksasa dari kota Zhou, namun setelah adanya pelajaran tadi, saat ini tidak ada yang berani bicara. Seketika Mario Yuan marah besar, namun sebelum emosinya meledak, Murri Yuan tiba-tiba maju ke depan, lalu dia menepuk pundak Mario Yuan. Kakak, orang ini cari mati. Mario Yuan berkata dengan kesal. Saat ini Murri Yuan langsung melesatkan tamparan, dan tamparannya tertuju ke wajah Mario Yuan. Sebelumnya dia sudah ditampar, namun sekarang dia ditampar lagi. Selain itu sekarang di sekitar sana terdapat banyak orang. Diam, jika kamu berani berbicara tidak sopan pada tuan yang lagi, maka aku akan mengeluarkan kamu dari keluarga Yuan. Murri Yuan terlihat marah, namun saat ini tidak ada yang meragukan ucapannya, karena di keluarga Yuan, dia telah dipastikan menjadi penerus keluarga Yuan, dan hal ini sudah dapat menunjukkan kehebatannya. Saat ini Mario Yuan sudah menjadi lebih tenang, dia menunduk tidak berani bicara, dia tahu jelas, karena Murri Yuan telah berbuat seperti itu, maka dia telah memiliki caranya sendiri. Murri Yuan berjalan ke Depin, lalu menatap Jerry Yang dan berkata, Tuan Yang, aku benar-benar minta maaf atas tindakan adikku padamu. Kamu tenang, setelah pulang aku pasti akan memberikannya pelajaran. Setelah berkata, dia langsung pergi. Saat melewati Mario Yuan, dia berteriak, cepat pergi. Kejadian tadi telah membuat keluarga Yuan kehilangan harga diri. Jika mereka tetap di sana, itu hanya akan mempermalukan keluarga Yuan sendiri. Randy Chen menyipitkan matanya menatap Jerry Yang, kemudian dia juga pergi dari sana. Suasana di sana menjadi sangat hening, tapaan semua orang tertuju ke arah Jerry Yang. Bahkan seorang penanggung jawab keluarga Meng dari provinsi saja begitu sungkan pada pemuda ini, sebenarnya dia siapa? Muncul banyak pikiran di benak setiap orang. Tuan Yang, apakah kamu puas dengan penyelesaian ini? Frank Hong tersenyum dengan tertekan. Jerry Yang tersenyum, terima kasih bantuannya Tuan Hong, tentu saja aku puas. Baguslah jika Tuan Yang puas. Frank Hong melihat jam tangannya, kemudian melangkah pergi, dan berkata, acara lelang malam ini akan segera dimulai, silahkan semuanya bersiap. Di saat ini, Charles Ma kembali ke sisi Jerry Yang dan dengan pelan berkata, Nona Xia telah dikurung, di sekitarnya banyak ranjau, aku tidak dapat menyelamatkannya, namun yang dapat dipastikan adalah, Nona Xia akan menjadi produk lelang di sini. Sejak awal Jerry Yang telah memikirkan hal ini, jadi dia tidak terkejut. Yang bersama Nona Xia masih ada 4 wanita yang sangat cantik, aku curiga hal yang sebelumnya kamu minta aku selidiki ini ada hubungannya dengan keluarga Meng. Charles Ma berkata, baik, kamu pergi dahulu. Jerry Yang berkata dengan ekspresi yang datar. Charles Ma terlihat kecewa, awalnya dia mengira Jerry Yang akan mengacaukan acara lelang ini, tetap tidak disangka dia memilih untuk tetap bersikap tenang. Ketika Susan Su melihat Charles Ma pergi, dia merasa terkejut. Meskipun dia baru pertama kali bertemu dengan Charles Ma, tetapi dia dapat merasakan energi yang sangat mengerikan dari tubuh Charles Ma. Dia merasa bahkan petarung terkuat keluarga Su juga bukan lawan dari Charles Ma. Saat ini tatapannya berpindah, tatapannya tertuju ke arah kedua mata Jerry Yang, dia semakin merasa penasaran pada pria ini. Seseorang yang dapat memiliki Black Gold Card, lalu membuat Frank Hong mengusir 5 keluarga bangsawan untuknya, dan juga memiliki petarung seperti Charles Ma di sisinya ini apakah benar-benar hanya seorang menantu tidak berguna. Di waktu yang bersamaan, Randy Chen dan kedua saudara keluarga Yuan sudah pergi dari klub Dragon Rise. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan orang itu? Mario Yuan bertanya dengan tidak rela. Murri Yuan tersenyum dingin, tidak peduli siapa,
selama dia berani mempermalukan keluarga Yuan di depan banyak orang, maka dia adalah musuh dari keluarga Yuan, jadi bagaimana mungkin melepaskannya begitu saja. Tatapan Mario Yuan terlihat mengerikan, dia berkata, "Kakak, aku ingin dia mati." Murray Yuan tidak menanggapinya, dia menoleh ke arah Randy Chen, dan berkata, "Randy, mengenai masalah ini, apa rencana kamu?" Randy Chen merasa Murray Yuan ini sangat licik, namun dia tetap berkata, "Kakak Murray, masalah ini terjadi karena aku, kamu tenang saja, aku akan mengurusinya." Dia telah mengenal saudara dari keluarga Yuan ini sejak lama, seperti apa mereka berdua, dia tahu jelas. Jika saat ini mendorong tanggung jawab ini, mungkin Murray Yuan tidak akan membantunya, namun jika dia bersedia menanggung semuanya, mungkin saja Murray Yuan akan membantu. Baik. Namun yang membuat Randy Chen tidak menduganya adalah, Murray Yuan ternyata sama sekali tidak sungkan. Dia berkata, "Karena kamu sudah memiliki rencana, maka aku tidak akan ikut campur lagi. Jika kamu tidak berhasil mengatasinya, kamu katakan saja padaku, tiba saatnya kita hanya perlu memikirkannya lagi saja." Randy Chen merasa sangat kesal, namun dia tidak meluapkannya, dia hanya mengangguk, "Kalian tunggu saja." Mereka berdua pergi dari Jiangsu dengan pikiran masing-masing. Dan di dalam klub Dragon Rise, Frank Hong sendiri mengumumkan lelang dimulai. Seorang wanita dengan jubah panjang berwarna putih muncul di tengah panggung. Wanita itu terlihat berusia 20 tahun, parasnya sangat menawar, hidungnya mancing, dan yang paling menarik perhatian adalah kedua matanya yang sangat besar. Kemunculannya membuat suasana menjadi ramai, terutama para anak muda, mereka semua langsung menatapnya dengan panas. "Kamu menatapi gadis lain hingga seperti itu, apakah kamu tidak takut aku melaporkanmu ke Lesi?" Jerry yang sedang memandangi wanita cantik tersebut, kemudian tiba-tiba muncul suara dari telinganya. Jerry yang tersenyum dengan tidak berdaya, "Pembawa acara ada di sana, jika tidak melihatnya, aku harus melihat kemana?" Susan Su tertawa dan berkata, "Aku hanya berkata, kenapa kamu begitu tegang, tenang saja. Meskipun aku melihat kamu sedang bermesraan dengan wanita itu, aku juga tidak akan melaporkannya. Apa kabar semuanya? Aku adalah Yuna, juru lelang malam ini." Setelah juru lelang berkata, acara lelang secara resmi dimulai. Benda pertama yang akan dilelang malam ini adalah pedang yang pernah digunakan oleh Kaisar Qin saat melawan 6 kerajaan. Harga awalnya adalah 10 juta, setiap peningkatan harga tidak boleh kurang dari 1 juta, lelang dimulai. Jerry yang mengira benda yang akan dilelangkan adalah wanita cantik, tidak disangka masih ada benda lain. 12 juta, 15 juta, 20 juta 1 kali, 20 juta 2 kali, 20 juta 3 kali. Sepakat, selamat Tuan Wang. Hanya benda pertama yang dilelang selama 3 menit saja, harganya sudah meningkat 2 kali lipat. Selanjutnya adalah gambar antik. Yang dapat ke acara lelang ini biasanya adalah orang-orang kaya, mereka merupakan keberadaan yang tinggi di dalam provinsi, sebagian besar dari mereka akan menghabiskan banyak uang di acara lelang ini. 8 buah benda antik telah dilelang berturut-turut, dan semuanya terjual dengan harga yang tinggi. Selanjutnya adalah sesi kedua malam ini, sesi yang paling dinantikan oleh kalian semua. Pertama-tama, silahkan wanita cantik nomor 5 untuk naik ke atas panggung. Setelah juru lelang berkata, di panggung tiba-tiba muncul sebuah lemari kaca yang besar, di dalamnya terdapat wanita cantik yang berusia 20 tahun. Tatapan Jerry yang menjadi tajam, ternyata benar-benar menggunakan manusia sebagai benda lelang. Keluarga Meng benar-benar sudah bosan hidup bersambung.